Oke, jadi kita bahas lagi mengenai episode ke-10 dari animenya Classroom of the Elite season kedua, yang mana ini bakalan jadi seru-serunya. Ya, jadi setelah berakhirnya pertarungan Hori kita versus si Kushida di episode ke-9-nya kemarin, nantinya di episode ke-10 kita bakalan masuk ke volume 7-nya. Jadi ini bakalan masuk cerita baru, yang mana di volume 7 tersebut untuk episode 10-nya nanti setidaknya itu akan ada 3 hal menarik. Yang pertama itu adalah mengenai keseharian dari grupnya Ayano Koji setelah insiden pertarungan Hori kita versus si Kushida, atau lebih tepatnya itu adalah setelah ujian Puzzle Shuffle atau ujian berpasangan itu selesai, karena grupnya Ayano Koji bakalan tetap masih ada sebagai tempat untuk belajar dan ngumpul-ngumpul lah gitu. Terus yang kedua nanti akan ada si Ayano Koji ketemu sama si Hiyori Shina, dan ya ini bakalan jadi screen time-nya Hiyori di sini. Terus ada hal yang menarik itu adalah mengenai kemunculannya dari ayahnya si Ayano Koji yang di trailernya ataupun mungkin di openingnya juga udah diperlihatkan. Nah, jadi marilah kita coba bahas gitu kan. Nah, jadi pembukaan volume 7 ini tuh ini bakalan dibuka dengan ya Ayano Koji dan grupnya bakalan seperti biasa ngumpul-ngumpul bareng, dan di sini hokinya kita kemungkinan kalaupun gitu kan kita bakalan bisa lihat di mana si Ayano Koji itu bisa tersenyum. Ya, kalau aja hal tersebut itu dianimasikan oleh pihak studionya. Ya, nantinya si Ayano Koji bakalan selesai belajar, terus dia selesai bertemu sama si Hori kita dan dia lihat HP-nya, terus ada janjian sama grupnya dan dia bakalan ke sana, dan itu sedikit membuat si Hori kita itu terkejut lah. Ternyata si Ayano Koji itu bisa juga itu kan berteman dan punya teman gitu. Nah, di grupnya Ayano Koji saat lagi ngumpul-ngumpul itu masih membahas hal yang sama, hal yang dirasakan oleh seluruh anak-anak dari kelas D, yaitu mulainya ada orang-orang atau anak-anak siswa atau siswi gitu kan. Jadi muridnya dari kelas C itu mulai mengikutin orang-orang yang ada di kelas D. Nggak hanya beberapa orang yang diikutin, tapi semuanya itu benar-benar diikutin dan benar-benar kayak ditargetkan, karena si Riwen tuh benar-benar mulai agresif untuk mencari si X, orang yang diduga menjadi dalang dari semua perbuatan yang terjadi di kelas D, sehingga kelas C itu harus terpuruk lah gitu kan. Jadi hampir terkejar-kejar gitu kan poinnya sama kelas D, dan tidak menutup kemungkinan nanti kelas C bakalan turun kelas, dan itu ngebuat si Riwen itu merasa cemas gitu. Nah, nantinya banyak hal yang terjadi, dan ya banyak anak-anak yang diikutin, termasuk si Akito juga diikutin sampai ke klubnya. Terus si Yuki Mura juga diikutin sama anak-anak di kelas C, bahkan lebih banyak karena dia terlibat dalam insiden di atas kapal pesiar sama Ayano Koji. Dan Ayano Koji juga diikutin oleh beberapa anak dari kelas C, walaupun ya Ayano Koji tahu kalau dia sedang dibuntutin gitu kan. Dan ada satu bonus lagi, jadi bukan anak dari kelas C tapi anak dari kelas sebelah, yaitu kelas A, juga ngikutin Ayano Koji ya, walaupun Ayano Koji nggak peduli-peduli amat gitu. Nah, nantinya si Ayano Koji juga bakalan ketemu sama si Hiyori. Jadi debutnya di episode ke-9 kemarin kan Hiyori itu sebentar banget gitu kan. Nah, nantinya screen time-nya bakalan lebih lama di episode ke-10-nya, yang mana nantinya si Ayano Koji bakalan pergi ke perpustakaan. Dia bakalan cari-cari buku, dan akhirnya dia sampai di era buku-buku mengenai misteri gitu kan. Dan di sana dia ketemu Hiyori yang sedang pengen ngambil sebuah buku. Nah, awalnya si Ayano Koji ini tuh menganggap bahwa si Hiyori ini tuh pengen baca buku tersebut, tapi ternyata Hiyori itu cuma pengen mengembalikan judul atau tempat dari buku tersebut itu ke tempat yang seharusnya, karena kayaknya ada anak yang iseng gitu kan naruh buku sembarangan gitu kan, tidak sesuai dengan indeksnya gitu. Nah, nantinya bakalan banyak hal yang dibicarakan, dan di sini juga kita bakalan tahu kepribadian dari Hiyori yang ternyata nggak terlalu tertarik dengan pertarungan antar kelas, dan ya juga bakalan memberikan atau menunjukkan beberapa koleksi buku ataupun novel misterinya kepada si Ayano Koji, dan dia berharap bahwa dia bisa berteman sama si Ayano Koji karena memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama suka baca buku gitu. Karena menurut dia nggak ada orang lain di kelas C yang suka baca buku gitu kan, banyak yang suka baku hantam gitu kan, jadi hanya dia orang yang suka baca buku dan novel. Ya karena sesuai dengan kepribadiannya yang lembut banget, nantinya Hiyori juga bakalan
makan siang bareng sama si Ayano Koji, dan itu bakalan menimbulkan satu yang namanya gosip baru gitu kan. Ya, di sini kita bakalan lihat nanti bagaimana Hiyori adalah salah satu anak yang berbeda banget dari anak-anak yang ada di kelas C lainnya. Karena di sini Hiyori benar-benar pengen hidup damai di kehidupan SMA-nya gitu kan. Nah, berhubung dengan kegiatan dari si Ayano Koji dan Hiyori di sini, nantinya grupnya Ayano Koji bakalan mulai ngegosip gitu kan mengenai kedekatan si Ayano Koji sama Hiyori. Bahkan saat di pertemuan selanjutnya si Ayano Koji pun sering ditodong dengan pertanyaan bahwa dia lagi dekat sama si Hiyori. Apakah si Ayano Koji lagi jatuh cinta gitu kan sama anak kelas C tersebut. Bahkan si Sakura tuh sampai ketar-ketir gitu kan. Bahkan dia sampai ketar-ketir karena si Sakura kan suka sama si Ayano Koji gitu kan. Dan si Hasabe gitu kan, Hasabe itu nanyain terus nih sama si Ayano Koji apakah dia memiliki perasaan ataupun mulai menyukai anak-anak seusia dia gitu kan. Karena ya rumornya ataupun gosipnya Ayano Koji sama si Shina Hiyori itu benar-benar sangat berhembus, sangat kencang banget gitu kan. Dan di sini tentu saja Ayano Koji itu Ayano Koji itu ngeles lah gitu kan, bahwa dia tuh cuman kebetulan ketemu, terus dia juga terlarut dalam pembicaraan sehingga sampai akhirnya si Ayano Koji harus makan siang bareng nih sama si Shina Hiyori gitu kan. Apakah nanti ketahuan sama K? Nah, atau satu, nah gawat nih, bisa rusuh nih gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, di sini masih aja si Akito, Yukimura, juga si Asabi juga masih membicarakan mengenai anak-anak dari kelas C yang selalu memantau dan mengikuti mereka, dan itu nggak nyaman banget gitu kan. Bahkan Sudo itu merasa emosi walaupun dia bisa tahan karena dia tahu ini adalah jebakan, karena dia nggak mau terjebak lagi seperti di season satunya kemarin. Dan ya, ini merujuk kepada orang-orang yang menurut si Ryuen itu adalah orang yang suka ngebantu si Hori kita. Jadi di sini nantinya grupnya Ayano Koji bakalan menebak-nebak siapa sih si Dalang itu, kalaupun beneran ada. Ada yang nebak si Hirata adalah Dalang karena menurutnya Hirata adalah orang yang sangat menonjol. Ada yang juga bilang Koenji gitu kan. Ada yang juga menganggap bahwa si Hori kita tuh benar-benar orang yang melakukan semuanya. Ternyata tidak ada Dalang, ada juga, dan ternyata ada juga yang menunjuk si Ayano Koji adalah dalangnya, yaitu si Sakura. Nah, menurut si Sakura, tiba-tiba saja dia terpikir bahwa dalang tersebut itu kayaknya itu Ayano Koji gitu kan. Karena dia menganggap bahwa Ayano Koji itu adalah orang yang sangat pendiam dan juga pintar. Tapi di sini si Ayano Koji ngeles lagi gitu kan. Ternyata selama ini tuh ya dia lebih banyak menerima saran dari si Hori kita gitu kan. Karena ya si Sakura itu nunjuk Ayano Koji itu tanpa alasan gitu kan. Karena dia menganggap bahwa Ayano Koji itu dekat banget sama si Hori kita. Nggak tahu ini berdasarkan cemburu atau analisa secara pribadi. Tapi menurut si Sakura, si Ayano Koji itu dekat banget sama si Hori kita, dan dia juga tahu kalau Ayano Koji itu kuat banget karena pernah terlibat insiden waktu di season satunya. Dan dia juga tahu kalau si Ayano Koji itu adalah orang yang pintar dan sangat berpikir sangat luas, dan dia mengira bahwa si X itu atau orang yang digambarkan sama si Ryuen itu adalah si Ayano Koji. Ya, terlepas dari itu semua, Ayano Koji bisa ngeles lah dengan menolak beberapa argumen tersebut, dan akhirnya mereka seperti biasa gitu kan, nongkrong di kafe gitu kan, buat bisa bincang-bincang lah selama 1 atau 2 jaman setiap mereka pulang sekolah gitu. Nah, hal menarik atau puncaknya mungkin di episode 10 itu adalah mengenai kemunculannya si Ayano Koji Sensei atau ayahnya dari Ayano Koji, yang mana tiba-tiba ini ayahnya datang ke sekolah tersebut dan mulai membicarakan bahwa si Ayano Koji itu harusnya keluar dari sekolah itu dan harus pulang ke wet room gitu kan, harus pulang ke rumah. Nah, ini kejadian tuh terjadi saat anak-anak di kelas D itu udah mau bubaran gitu kan, dan Chibashira Sensei itu beberapa kali tuh nilik-nilik Ayano Koji gitu kan, dan Ayano Koji sadar akan hal tersebut. Ya, walaupun dia coba untuk les karena dia ada janji buat ketemuan sama si Hori kita, tapi ternyata dia haruslah ngikut Chibashira Sensei ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, ternyata dia masuk ke suatu ruangan gitu kan. Nah, di ruangan tersebut itu sudah ada kepala sekolah sama orang lain gitu kan, orang laki-laki yang mungkin sudah berumur
dan masih tetap memiliki postur tubuh yang sangat kekar gitu kan. Dan ternyata dia itu adalah ayahnya dari Ayano Koji. Ya, ayahnya dari Ayano Koji itu bakalan diperkenalkan nanti di episode 10 kalaupun tidak terskip seperti adegan si Arisu sama si Ayano Koji di episode kelimanya atau keenamnya kemarin kalau nggak salah. Harusnya di setelah artnya festival olahraga selesai itu ada pertemuan antara si Arisu sama Ayano Koji, tapi hal tersebut itu di skip sama pihak studio. Apakah nanti pertemuannya Ayano sama ayahnya juga di skip? Karena ini menarik banget, karena yang dibicarakan adalah mengenai weight room dan kebenaran dari si Ayano Koji yang bisa masuk ke sekolah elit tersebut gitu. Ya, Ayano Koji itu masuk ke sekolah tersebut itu bukan dari persetujuan ayahnya. Jadi ada orang yang mencoba untuk memperkenalkan sekolah tersebut, sekolah elit tersebut, dan mendaftarkan Ayano Koji ke tempat tersebut. Ya, bisa dibilang itu adalah ayah angkatnya si Ayano Koji yang bernama Matsuo. Nah, Matsuo ini dan keluarganya tuh sebenarnya adalah pelayan yang sangat setia sama si Ayano Koji dan weight room. Ayano Koji ayahnya ya, sama weight room, tapi dengan membocorkan informasi dari luar gitu kan mengenai sekolah ini kepada Ayano Koji, membuat Ayano Koji itu tertarik untuk bisa yang namanya itu mencari tahu hal-hal yang mungkin tidak dapat diajarkan oleh pihak-pihak weight room kepada dirinya gitu kan. Jadi dia menganggap bahwa weight room itu masih tidak terlalu sempurna karena ada beberapa hal yang tidak diajarkan di sana, dan itu membuat si Ayano Koji ini tuh tertarik. Nah, intinya Ayano Koji kabur lah dari weight room gitu kan, dan ternyata orang yang ngebantu si Ayano Koji kabur dari weight room. Ya, orang yang ngebantu Ayano Koji kabur dari weight room itu memiliki nasib yang sangat tragis gitu kan. Karirnya ditutup sama si bapaknya Ayano Koji gitu kan, bahkan keturunannya juga tidak bisa mendapatkan akses yang sangat layak lah. Jadi nggak bisa sekolah walaupun udah belajar mati-matian. Dia di drop out karena ya itu adalah campur tangannya ayahnya Ayano Koji, sampai di blacklist, sampai si Matsuo-nya itu harus bunuh diri dengan suatu perjanjian bahwa si pihaknya weight room atau pihaknya ayahnya Ayano Koji itu tidak mengganggu anaknya lagi. Dan ini benar-benar jadi sangat hal yang dramatis, karena demi memasukkan si Ayano Koji itu ke sekolah elit tersebut harus ada hal tragis yang terjadi, harus ada nyawa yang melayang, dan harus ada seseorang yang karirnya itu hancur. Dan di sini Ayano Koji nggak apa-apa gitu, tidak berekspresi gitu kan, karena menurut dia ya dia melakukan itu tuh bukan semata-mata untuk memenuhi apa ya keinginannya dari orang yang memasukkan dia atau mendaftarkannya dia ke sekolah tersebut, tapi benar pure dia ingin bebas dari weight room. Ya, walaupun nanti dia bakalan pulang lagi ke weight room karena memang tidak ada tujuan selain dirinya pulang ke weight room. Karena kenapa dia pergi ke sekolahnya elit ini? Karena ini adalah satu-satunya tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh ayahnya Ayano Koji, atau ayahnya Ayano Koji itu tidak bisa berbuat banyak di sekolah tersebut, karena di sekolah tersebut itu ada orang besar yang menjadi backingan. Menarik sekali. Jadi salah satu anggota dewan yang sangat ditakuti atau mungkin disegani lah sama ayahnya Ayano Koji adalah ayahnya si Arisu. Nah, jadi ayahnya si Arisu ini adalah seorang dewan di sekolah tersebut. Ya, makanya Arisu bisa masuk ke kelas A. Orang dalam. Nah, jadi ayah si Arisu, saya kayak lagi itu adalah orang yang mungkin memiliki keterlibatan dan mungkin punya power yang cukup gede, sama gedenya sama kayak ayahnya Ayano Koji, dan juga sekolah tersebut itu kan dibiayai oleh pemerintah. Jadi ayahnya Ayano Koji itu nggak bisa bertindak seenaknya gitu kan. Dan terjadi pembicaraan antara si ayahnya Arisu, ayahnya Ayano Koji, sama si Ayano Koji di ruang tersebut gitu kan, yang mana ayahnya si Arisu tuh membeberkan kebenaran dan semua hal mengenai sekolah tersebut, yang ngebuat si Ayano Koji itu mengetahui lah. Ini gokil banget gitu kan, si ayahnya itu percaya banget sama si Ayano Koji karena memang di waktu kecil si ayahnya si Arisu itu udah memantau si Ayano Koji, dan ketika dia tahu bahwa Ayano Koji mendaftar ke sekolahnya, ya langsung inilah gitu kan, diterima lah gitu kan, walaupun banyak hal yang
membuat si ayahnya si Arisu ini tuh mencoba untuk yang namanya itu untuk bisa membina si Ayano Koji gitu kan. Jadi dia menganggap bahwa Ayano Koji itu ya seperti anak dia sendiri gitu kan. Dan ya apakah ini bakalan jadi ship antara si Arisu dan si Ayano Koji? Nah menarik. Nah sebenarnya ada berbagai percakapan yang merujuk kepada pertemuannya si Arisu sama si Ayano Koji, tapi mungkin itu bakalan di-cut karena memang pertemuan tersebut juga kena cut gitu kan oleh pihak studionya gitu. Dan ya di sini juga kita bakalan mengetahui kebenaran dari Chibashira Sensei yang ternyata tuh mau tipu-tipu gitu kan. Dia tipu-tipu seolah-olah dia memiliki kontak sama si ayahnya si Ayano Koji, padahal si Ayano Koji juga tahu lah gak mungkin ayahnya punya kontak sekelas sama seorang guru gitu kan, karena tidak elitis banget gitu. Jadi dia udah tahu lah, dan si Chibashira Sensei itu nggak bisa ngelak lah kalau ternyata dia juga berharap kemampuan Ayano Koji itu bisa ngebawa dia ke kelas A juga. Jadi dia pengen lah ngasuh kelas A gitu kan, tapi karena kemampuannya yang mungkin tidak terlalu cukup, jadi dia berada di kelas D gitu. Dan ya ini mungkin menjadi sebagian besar cerita yang mungkin bakalan ada di episode ke-10-nya. Jadi kita tunggu aja lah nanti bagaimana sih eksekusinya. Jadi ya itu aja lah dulu. Dan untuk pertarungan Ryuen versus Ayano Koji masih lama ya, mungkin di episode ke-12 atau mungkin 11-nya, karena di episode 10 bakal lebih berfokus kepada si Ayano Koji dan si ayahnya dulu lah kalau tidak di skip. Dan mungkin di bagian akhir bakal ada tindakan agresif dari Ryuen yang bakal merujuk ke pertarungan mereka nanti gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.